Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, kita mempunyai sebuah tanggung jawab yang mulia, yaitu kita harus memancarkan keindahan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita memancarkan keindahan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, seluruh kehidupan orang percaya dalam segala aspek kehidupannya, baik secara pribadi, keluarga, ibadah, pekerjaan, atau pelayanan kita, maka dimanapun kita berada sebenarnya kita harus berfungsi sebagai saksi Kristus. Saudara, menjadi saksi Kristus ini merupakan panggilan yang sangat mulia. Mengapa demikian? Saudara, biasanya di dalam persidangan, maka dibutuhkan saksi-saksi terkait dengan terdakwa. Dan saksi-saksi itu ada yang disebut dengan saksi yang meringankan. Karena terdakwa di dalam posisi yang lemah, sehingga perlu saksi yang meringankan. Tetapi bagaimana dengan Tuhan Yesus? Saudara, Tuhan Yesus tidak demikian. Saudara, kita tidak sedang membantu Tuhan Yesus ketika kita bersaksi tentang Dia. Tapi justru sebaliknya, Kristuslah yang bekerja di dalam kita, di dalam segala kelemahan dan kekurangan kita, sehingga kita boleh memancarkan keindahan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sehingga seorang Kristen, ketika dia ingin hidup berfungsi sebagai saksi Kristus, maka dia harus hidup di dalam kebergantungan kepada Tuhan Yesus dan di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Sehingga dengan demikian, dia dimampukan untuk memancarkan keindahan Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, siapakah kita, orang-orang lemah ini, boleh memancarkan keindahan Tuhan Yesus? Dan ketika kita sebagai orang Kristen menyadari dan merindukan agar kita hidup sebagai saksi Kristus, maka kita secara tidak langsung kita sedang meningkatkan kualitas kehidupan kita di dalam segala aspek kehidupan yang kita lalui. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perkataan Tuhan Yesus di dalam bagian ini merupakan lanjutan dari apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, bahwa di dalam dunia ini sebagai murid Kristus, maka kita akan mengalami hal-hal yang kita tidak harapkan. Misalnya kita dibenci oleh dunia ini, kita mengalami penderitaan oleh dunia ini, sebagaimana Kristus pun dibenci oleh dunia ini. Namun, satu hal yang Yesus mau tekankan dalam bagian ini, bahwa pekerjaan Tuhan harus terus berlangsung. Nah, saudara, bagaimana pekerjaan Tuhan terus berlangsung setelah Kristus mati ke salib, bangkit, dan naik ke surga? Saudara, inilah pesan firman Tuhan bagi kita. Yang pertama, saudara, roh kebenaran akan diutus oleh Yesus datang ke dalam dunia untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Saudara, ini perkataan Tuhan Yesus, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, penghibur atau disebut juga roh kebenaran
atau disebut juga Roh Kudus. Ia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dan Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Maka Alkitab berkata dia keluar dari Bapa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus datang ke dalam dunia berdasarkan karya Kristus di atas kayu salib. Yesus berkata, jikalau aku tidak pergi kepada Bapa, maka Roh Kudus tidak akan datang. Saudara, ini tidak berarti bahwa Roh Kudus belum bereksistensi. Karena Roh Kudus sudah bereksistensi sejak kekekalan. Bahkan dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus atau disebut Roh Tuhan juga sudah bekerja. Namun pemberian Roh Kudus secara begitu besar kepada seluruh orang percaya baru terjadi setelah Kristus melaksanakan misi pendamaian. Saudara, ketika Roh Kudus datang, maka Yesus berkata bahwa ia akan bersaksi tentang Yesus Kristus. Saudara, hari ini sudah 2000 tahun lebih peristiwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib telah berlalu. Itu adalah karya keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dan selesai. Saudara, bagaimana pekerjaan itu diimplementasikan kepada manusia? Saudara yang kasih dalam Tuhan, pekerjaan 2000 tahun yang lalu yang sudah selesai itu diimplementasikan, yaitu melalui pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu bersaksi tentang Yesus Kristus. Dan saudara, kesaksian Roh Kudus ada sebuah kesaksian yang sifatnya supranatural. Kesaksian Roh Kudus merupakan kesaksian yang begitu meyakinkan seseorang. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan, seluruh pekerjaan pekabaran Injil di dunia ini, saudara, ada peran Roh Kudus yang sangat dominan, sehingga banyak orang yang menjadi percaya. Saudara, kita bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul. Memang disebut kitab Kisah Para Rasul, tetapi kalau saudara membacanya, maka saudara melihat pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa bekerja melalui para rasul yang menyaksikan tentang Yesus Kristus, sehingga banyak orang yang menjadi percaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Yesus Kristus tanpa pekerjaan Roh Kudus di dalam hatinya. Saudara, ketika Roh Kudus bekerja dalam hatinya, Roh Kudus mencelikkan mata rohaninya. Roh Kudus melahirkan dia baru, sehingga dia bisa mengenal Yesus Kristus. Sehingga peristiwa 2000 tahun yang lalu, yaitu peristiwa karya keselamatan yang sudah diselesaikan Yesus Kristus, itu dapat dinikmati oleh setiap orang melalui karyanya ketika dia membuka hati dan dia menikmati karya keselamatan dari Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya ingin menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, dia saksi Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada pekerjaan Roh Kudus yang bekerja melalui kita, sehingga di dalam keterbatasan kita, dia sanggup bekerja dengan kuasanya. Oleh karena itu Tuhan berkata kepada murid-muridnya, tunggu sampai Roh Kudus turun ke atas kamu, baru kamu melayani aku, memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Yang kedua, saudara, perkataan Tuhan Yesus bukan saja Roh Kudus bersaksi tentang Yesus Kristus, namun orang-orang percaya juga harus bersaksi tentang Kristus, karena kita sudah mengenal Dia. Saudara, ini perkataan Tuhan kepada murid-muridnya. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Saudara, perkataan Tuhan Yesus ini memang spesifik, ditujukan kepada murid-murid pada waktu itu, yaitu kepada para rasul. Saudara, Tuhan Yesus berkata, mereka pun harus bersaksi tentang Kristus. Apa alasannya? Karena mereka dari semula bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara, mereka itu adalah saksi mata
akan siapa Yesus, apa yang Yesus lakukan, dan apa yang Yesus katakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seluruh apa yang Yesus lakukan, Yesus katakan, itu ada saksi yang begitu dekat dengan dia, yang melihat dia secara langsung. Bahkan mereka adalah saksi mata dari peristiwa yang sangat penting, yaitu Yesus mati di kayu salib. Dan mereka adalah saksi mata dari Yesus yang hidup dan menampakkan diri. Dan mereka adalah saksi mata dari Yesus yang naik ke surga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa mereka harus bersaksi? Karena Yesus berkata, dari semula kamu bersama-sama dengan aku. Saudara, kekristenan didasarkan kepada bukti otentik akan kesejarahan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Karena apa yang ditulis di dalam Injil bukanlah semata-mata dari orang keberapa yang mengatakan sesuatu, tetapi dari mereka yang merupakan saksi mata dari peristiwa yang terjadi. Sehingga dengan demikian, saudara, iman Kristen didasarkan kepada kebenaran sejarah itu sendiri. Sebab apalah artinya iman yang tidak didasarkan kepada sejarah yang benar? Jikalau iman tidak didasarkan kepada sejarah yang benar, maka iman itu pun tidak memiliki kebenarannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, saudara dan saya juga harus bersaksi tentang Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena saudara sudah mengalami kasih Tuhan Yesus. Karena saudara dan saya sudah mengenal Yesus Kristus melalui firman Tuhan. Sehingga dengan demikian, saudara bisa bersaksi tentang dia. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, sudah mengalami kasih Tuhan, sudah diselamatkan Tuhan, saudara dan saya memiliki hutang kepada Kristus. Hutang kepada orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan, untuk kita memberitakan kabar baik kepada mereka. Karena keselamatan itu bukan hanya untuk saudara dan saya. Saudara dan saya diselamatkan, supaya saudara dan saya juga boleh dipakai Tuhan untuk memberitakan, bersaksi kepada orang lain tentang kasih Tuhan yang ajaib itu. Sehingga melalui pekerjaan Roh Kudus, orang-orang itu boleh mengalami kasih Tuhan. Maukah saudara dipakai oleh Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan memeteraikan firman dalam hati kami, kami bersyukur karena pekerjaan bersaksi merupakan pekerjaan yang mulia. Karena itu dikerjakan oleh pekerjaan kuasa Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Dan pakai kami Tuhan, dimanapun kami berada, menyatakan kasih Tuhan dan menyampaikan kasih Tuhan kepada orang lain. Dengan demikian, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.